Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Di video kali ini kita pengen diskusi ya, cara membangun masa depan dari sekarang. Mungkin bertanya-tanya, kok membangun masa depan? Ya, sebenarnya ada yang namanya pola yang kita bisa terapkan untuk membangun masa depan kita. Bagaimana kita kelak, terus bagaimana kita menjadi seseorang seperti apa yang kita inginkan, menjadi seseorang yang sudah kita persiapkan dari sekarang ya. Itu caranya bagaimana? Ya, kita sebenarnya membutuhkan yang namanya dream book ya. Apa itu dream book? Dream book adalah buku impian. Buku impian apa? Ya, terserah. Teman-teman punya impian masa depannya pengen jadi seperti apa, pengen bagaimana, terus pengen nanti di masa tuanya itu seperti apa. Nah, itu kita bisa tuliskan di dream book itu. Namun nggak asal tulis. Kita ada pola-polanya cara menuliskan dream book itu bagaimana, terus bagaimana urutannya, bagaimana kita membacanya, bagaimana kita menerapkannya. Itu kita akan diskusikan di video ini ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling bertukar pikiran ya. Intinya bukan saya menggurui dan saya mengajari teman-teman, namun di sini saya pengen berbagi aja. Bagaimana kita menuliskan dream book, bagaimana kita ya membuat dream book itu seperti apa, terus tahapannya apa aja, bagaimana kita menerapkannya, dan kapan kita harus membaca itu dream booknya, ya, dream book, buku impiannya. Mungkin istilah ini banyak dikenal dengan sebutan scripting ya. Apa itu scripting ya? Kita menuliskan apa yang jadi impian kita, apa yang menjadi tujuan kita. Kita tuliskan semua di situ, dan mungkin tahapan-tahapannya bisa kita bagikan di sini, dan nanti teman-teman silahkan praktekkan ya untuk menuliskan itu. Tuliskan dulu hal-hal yang kecil dalam jangka pendek. Ya, tuliskan dulu hal-hal kecil. Misalkan pengen apa, terus bagaimana. Nanti tuliskan untuk yang jangka pendek dulu, baru nanti dikembangkan lagi. Boleh kita menuliskan langsung untuk berapa tahun ke depan atau untuk masa kita nanti setelah usia berapa. Itu nggak ada masalah. Yang penting lakukan dulu dari yang namanya jangka pendeknya. Tuliskan apa yang ingin kita raih dalam jangka waktu pendek. Mungkin sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan ke depan, atau mungkin 6 bulan ke depan. Nah, setelah itu kita sambil berjalan ya, kita menuliskan jangka panjangnya. Setelah sekian tahun nanti bagaimana, apa yang menjadi impian kita. Mungkin kita mau rekreasi, mungkin kita pengen berkelimpahan, mungkin kita pengen ya selalu dalam karir yang gemilang, terus bisa jadi kita naik jabatan. Nah, seperti itu nanti bisa kita tuliskan apapun itu. Dan kuncinya ini juga ada pantangannya ya. Nah, nanti apa aja sih pantangannya? Nah, kita akan ulas. Hal yang pertama kali yang harus kita lakukan dalam menulis dream book adalah kita bisa menulis, kita bisa membaca ya. Nah, dream book ini usahakan siapkan buku khusus ya, buku khusus yang memang untuk teman-teman menuliskan semua impiannya. Boleh apapun itu. Namun ketentuannya begini, teman-teman jangan menuliskan besok aku atau nanti aku, suatu saat aku. Nah, seperti itu nggak boleh. Ya, karena apa? Jadi pikiran bawah sadar kita ini hanya mengenali saat ini, bukan besok, bukan lusa, atau kapan-kapan. Jadi kita tuliskan, misalkan begini, contohnya. Saya sangat berbahagia sekali dan bersyukur sudah memiliki motor. Nah, misalkan apa, sebutkan mereknya, dengan warna apa, lebih spesifik lagi ya. Dengan ya fiturnya apa aja, tipenya apa, sebutkan semua di situ. Jadi saat ini saya berbahagia sekali dan bersyukur, bukan besok saya memiliki sepeda motor apa. Nah, ini contohnya saja, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Yang penting semua yang kita tuliskan itu harus spesifik dan menggambarkan kita saat ini. Dan dalam penulisan tersebut kita juga harus merasakannya. Kita harus merasakan apa yang kita inginkan dan apa yang kita raih. Dari situ rasakan juga. Pokoknya kita sudah memilikinya, bukan akan, bukan nanti ya, bukan suatu saat. Pokoknya rasakan sudah memiliki, meskipun
itu kita belum memilikinya. Pokoknya lakukan secara spesifik, terus rasakan bahwa kita sudah memiliki, rasakan kebahagiaannya, rasakan bagaimana hati kita ini gembira, bagaimana perasaan kita sudah memiliki, terus orang-orang di sekitar kita, semua gambarkan dalam pikiran kita dan rasakan dalam hati kita, rasakan dalam perasaan kita. Nah, setelah itu semuanya sudah dituliskan, ya, kita baru boleh menulis lagi 1 jam setelah itu paling cepat. Nanti sebelum tidur kita baca dan kita rasakan satu persatu ya, jangan langsung semua dibaca satu persatu. Nah, begitu itu sudah didapatkan, apa yang sudah kita tuliskan itu kita dapatkan, kita bisa menuliskan tanggalnya berapa. Terima kasih sudah saya miliki. Tuliskan di situ. Jadi kita menuliskan tanggalnya kapan yang sudah kita inginkan itu sudah tercapai, ya. Jadi jangan tentukan waktunya. Karena apa? Waktu bukan hak kita, waktu hak Tuhan yang menentukan. Jadi kita harus mengikuti polanya. Mungkin prosesnya harus dijalani juga, prosesnya harus kita lewati juga. Jangan abaikan peluang-peluang yang meskipun itu skala kecil. Ambil setiap peluang itu dan jalani. Ada peluang lagi, jalani lagi. Nah, itu nanti yang akan membuat apa yang kita inginkan itu tercapai. Ibarat peluang kecil itu apa? Peluang kecil itu adalah pematiknya. Dia yang akan menyalakan, atau ibarat bisa dibilang itu kuncinya untuk membuka gerbangnya. Dari situ kita akan dipertemukan hal-hal yang membuat kita ini meningkat lagi, dan sampai ke titik di mana kita sudah menginginkannya. Satu hal yang perlu diingat, jangan pikirkan kondisi kita saat ini. Saat ini kita sedang apa? Kondisi kita bagaimana? Jangan pikirkan itu. Tetap fokus, ambil peluang yang datang. Kita nggak boleh memikirkan kondisi saat ini, apapun keadaan kita. Karena gini, saya pernah belajar ke seseorang ya. Dia dulunya pedagang kaki lima, ya. Dia seorang perantauan datang ke kota saya. Tapi apa? Setelah dia melakukan apa yang namanya scripting tadi, apa yang diinginkannya tercapai satu persatu, dan sampai sekarang dia masih menerapkannya. Dan itu merubah hidupnya. Kita harus yakin, kita harus meyakini, dan kita harus berproses. Jadi bukan instan begitu kita nulis simsalabim datang, abrakadabra datang. Karena law of attraction bukan ilmu abrakadabra. Semuanya butuh prosesnya, butuh jalannya, terus juga butuh kekuatan kita. Kekuatan apa sih ya? Kekuatan kita gimana kita tahan atau enggak. Kalau kita nggak tahan, misalkan prosesnya baru dibawa kita kemana, terus kita nggak tahan, kita menyerah, ya sudah. Itu semuanya sirna, dan kita harus mengulangi lagi dari awal. Bukannya kalau seperti itu jadi sia-sia kan. Jadi kita harus menerapkannya, apapun prosesnya, sekecil apapun, jalani. Terus pantangannya itu adalah saat kita berpikir gini, apa iya sih, mana mungkin, aku nggak yakin. Nah, dari situ ngapain kita bikin dream book? Kita harus meyakini, terus kita harus menjalankan langkah-langkahnya juga. Jadi saat kita sudah menuliskan, ya di situ jeda dari satu tulisan ke tulisan yang lain, impian satu ke impian yang lain adalah 1 jam pertama, perlu diingat. Dan selanjutnya nanti boleh dilakukan penulisan untuk yang lain lagi. Dan yang utama, izinkan diri Anda, niatkan diri Anda untuk merubah hidup Anda. Kalau kita nggak mengizinkan, kita juga tidak meniatkan, ya sama aja bohong. Asal sekedar nulis, kayak zaman sekolah kita nulis nyatet banyak, besok menjadi apa? Tumpukan buku. Jadi lakukan tahapan-tahapannya, ya. Jangan takut memiliki impian, karena impian itu semua orang punya hak. Semua orang punya hak untuk sukses. Semua orang punya hak untuk maju dalam kehidupannya. Semua orang punya hak untuk merubah hidupnya. Jadi nggak ada nanti misalkan nih gini, ada temen atau siapapun yang membaca, kita ditertawakan. Jangan kita terbawa, nggak perlu kita malu. Biarkan saja, buktikan. Jadikan diri Anda adalah arsitek. Arsitek apa? Untuk kehidupan Anda sendiri. Untuk menjadi jauh lebih baik dan menggapai apa yang sudah diinginkan. Apa yang sudah menjadi impian. Dengan begitu, perlahan, kalau kita punya dream book, rajin-rajin baca. Dan saat membaca pun juga harus merasakannya. Merasakan kita sudah memiliki, bukan akan ya. Bukan kalau. Tapi rasakan sudah memiliki, bagaimana bahagianya, bagaimana kita senang hatinya saat kita sudah memiliki apa yang menjadi
tujuan kita. Ada ilustrasi sederhananya begini. Mungkin dulu waktu kecil aku besok kalau besar pengen punya sepeda motor dengan pabrikan A, misalkan gitu. Nah, dari situ secara nggak kita sadari setelah kita terlupa, kita udah punya. Nggak ada yang kebetulan. Bukan sebuah kebetulan juga. Karena di dunia ini itu ada 2 kali penciptaan. Pertama, itu tercipta di pikiran kita. Dan kedua, tercipta di realitas nyata. Contoh sederhananya gini. Orang ingin membuat meja, sebuah meja. Pasti dia menggambarkan dulu. Bagaimana bentuknya, ukurannya bagaimana, bahannya apa. Dan dari situ baru dia cari bahannya. Dia mulai menggambar, ya kan? Mengukur. Akhirnya apa? Jadi meja. Ya seperti itu. Kalau itu nggak kita gambarkan dulu, nggak kita ciptakan dalam pikiran kita dulu, apa yang jadi keinginan kita nggak akan tercapai. Dan di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semua tercipta dari apa yang kita pikirkan. Karena apa? Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Baik, buruk, semuanya sama. Kita berdoa yang baik-baik misalkan. Nah, nanti Tuhan milih, wah, yang kukabulkan nih aja, doanya baik. Nggak seperti itu. Semuanya sama. Doa keburukan juga dikabulkan. Asal polanya tahu, polanya bisa. Bagaimana berdoa seperti itu? Apakah seorang pencuri nggak berdoa dulu sebelum mencuri? Dia berdoa dulu. Ya, dia pasti berdoa. Dia minta perlindungan, minta keselamatan. Nah, itu dikabulkan juga kan? Nah, bagaimana doa-doa kita yang baik? Tentu saja juga akan dikabulkan kalau tahu caranya. Kembali lagi, tuliskan dulu biar kita tidak lupa. Kita pernah punya impian apa dan kita pernah menuliskan apa saja. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film The Secret, di situ dijelaskan ada seseorang yang membuat papan impian. Boleh dengan papan impian, boleh dengan tulisan, boleh. Tapi kalau bagusnya itu digabung antara gambar dan apa yang kita tuliskan, itu digabung. Ya, gambarnya apa? Misalkan sebuah mobil. Mobilnya apa? Warna apa? Mereknya apa? Tipenya apa? Kita tuliskan. Kita tempel gambarnya. Dan sebelum tidur kita baca. Rasakan kita sudah memilikinya. Rasakan kenyamanannya saat kita mengendarainya. Dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, sukses berkelimpahan.